Capaian pembelajaran pada kegiatan ini adalah yang pertama, terampil dalam mengevaluasi kemampuan lahan. Yang kedua, terampil melakukan plotting hasil evaluasi kemampuan lahan ke dalam peta. Untuk mempermudah pembelajaran ini, maka instruksi pembelajarannya adalah 1. Baca materi textbook yang ada di e-learning. Kemudian yang kedua, lihat video pembelajaran, disediakan audiobook. Yang ketiga adalah ikuti game memory training. Yang keempat adalah kerjakan tugas. Sumber belajar bisa saudara lihat di stella2010wordpress.com, bisa di e-learning tatap muka 11, kemudian buku metode inventarisasi sumber daya lahan. Nah, kemampuan lahan itu sendiri adalah kemampuan suatu lahan untuk digunakan sebagai usaha pertanian yang paling intensif, termasuk penentuan tindakan pengelolaannya tanpa menyebabkan lahan tersebut menjadi rusak. Kalau diperhatikan pada layar ini, maka kita akan melihat beberapa lahan yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan lahan yang ini dengan sebelahnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Maka jika demikian, bila suatu lahan itu berbeda-beda, maka sifat lahannya pasti berbeda. Jika sifat lahan berbeda, maka pembatasnya akan berbeda-beda, sehingga kemampuannya juga akan berbeda-beda. Nah, sekarang kita langsung saja ke studi kasus agar kita bisa menentukan satu lahan itu masuk ke kelas kemampuan lahan berapa. Perlu diketahui kita saat ini menggunakan metode faktor pembatas, di mana semakin tinggi faktor pembatas maka kelasnya juga akan mengikuti faktor pembatas tersebut. Jadi akan semakin tinggi kelas maka lahan tersebut semakin banyak faktor pembatasnya, maka kemampuan lahannya semakin rendah. Nah, untuk studi kasus ini lokasinya adalah di 100 meter arah utara Jalan Raya Banyumanis, Donorojo, Jepara, Jawa Tengah. Bisa dilihat fisiografi yang ada di sini, elevasinya, kemudian penggunaan lahan, vegetasi, hingga rezim suhu tanah. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah data morfologinya. Jadi untuk kemampuan lahan ini tidak hanya dari segi tanahnya saja, namun juga kita pertimbangkan dari segi fisiografinya. Nah, ini adalah lahannya, dalamannya 0 sampai 23 cm, sampai 52 sampai 122 cm, dan di bawah ada bahan induk yaitu horizon C. Nah, data-data tadi selanjutnya ini adalah data kimianya. Kita akan mengklasifikasikan kemampuan lahan dari data-data yang ada tadi. Ada data fisiografi, ada data morfologi. Nah, faktor yang kita gunakan adalah tekstur tanah di lapisan atas atau sekitar 0 sampai 20 cm, kemudian lapisan bawah di bawah langsung dari lapisan atas tersebut. Kemudian yang kedua adalah lereng, ketiga drainase, keempat kedalaman efektif, kelima tingkat erosi, 6 batuan kerikil, yang ketujuh adalah bahaya banjir. Ini menggunakan literatur Rayes 2007. Baik, saat ini kita sudah dihadapkan pada data morfologi dan kelas tekstur. Caranya adalah begini. Tekstur di sini, tekstur atas tadi sudah disampaikan bahwa dia sekitar 0 sampai 20 cm. Maka ini adalah tekstur yang dimaksud. Karena kedalaman tanahnya adalah 0 sampai 23 cm, masih masuk ke dalam kriteria yang tadi ya. Kemudian kalau di sini ada lempung liat berdebu, maka coba kita lihat di kelas tekstur yang lempung liat berdebu itu termasuk kelas mana? Nah, ini lempung liat berdebu. Maka kelas teksturnya adalah kelas 2 atau T. Paham ya? Oke, kita coba untuk berlatih di tekstur bawah. Kalau tadi kita menggunakan tekstur atas, saat ini kita akan menggunakan tekstur yang bawah. Kita lihat tekstur di sini dominan lempung liat, dominan liat ya. Kita cari di sini lempung berliat masuk mana. Nah, ternyata sama dengan yang tadi, masih masuk T2. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke kedalaman efektif tanah. Kedalaman efektif itu adalah kedalaman yang masih memungkinkan akar untuk menembus tanah tersebut, tidak ada penghambat. Nah, perlu diketahui bahwa C ini adalah bahan induk, sehingga kedalaman efektif masih berada di atasnya bahan induk tersebut, jadi sekitar 122 cm, karena ketika itu melebihi 122 akar akan kesulitan karena di sini ada bahan induk. Nah, kemudian kalau
kita sudah tahu bahwa itu 122 cm, maka kita cari 122 itu termasuk di kelas yang mana. Nah, masuk ini ya, maka dia kelasnya adalah K0. Oke, mulai paham ya. Kita lanjutkan kelerengan. Nah, ini kelerengannya adalah seperti tadi 10%. Kita cari 10%. Baik, di sini masuk ke L2, lereng 2 ya. Lanjut, drainase. Drainasenya di sini baik. Kita cari yang baik, maka dia masuk D0. Lanjut, erosi sedang. Kita cari erosi sedang. Nah, maka dia masuk ke E2. Mulai lancar ya. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, kemudian bahan kasar di permukaan di sini sudah ada datanya 0 sampai 5%. Antara di tabel ini antara 0 sampai 15%. Jadi kelasnya adalah di B0. Bahaya banjir karena di sini tidak ada datanya, maka diasumsikan atau jika biasanya di lapangan tidak ada data mengenai terjadinya banjir selama lebih dari 24, biasanya kita masukkan ke O0. Apalagi kalau kita lihat di sini daerahnya bergelombang ya. Jadi kesempatan banjir itu untuk datang sangat minim. Tadi kita sudah mengkelaskan semuanya. Nah, hasil dari pengkelasan kita tadi kita masukkan ke sini, saudara-saudara. Tadi lapisan atas masuk ke T2. Lapisan bawah juga masuk T2. Lereng tadi masuk L2. Drainase masuk D0. Kedalaman efektif masuk K0. Tingkat erosi masuk ke E2. Batuan kerikil tadi masuk ke B0 dan bahaya banjir masuk ke O0. Oke, kita sampai di sini dulu. Baik, kita lanjutkan karena kita sudah memiliki kelas-kelas itu, kita cocokkan dengan tabel berikut ini. Nah, ini adalah kriteria klasifikasi kemampuan lahannya, yaitu tabelnya. Jika tadi contohnya tekstur tadi itu masuk ke T2, maka kita lingkari di sini. Nah, T2 itu masuk kelas 1. Kemudian tadi tekstur bawah juga masuk T2, maka dia juga kelas 1. Lereng dia masuk ke L2, maka kelasnya adalah kelas 3. Drainase D0, kedalaman efektif K0, erosi tadi masuk ke E2, batuan kerikil dan bahaya banjir. Nah, sudah paham kan? Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa semakin besar pembatas, maka itu yang menentukan kelas dari kelas kemampuan lahan itu. Jadi meskipun di sini 1 ini sangat dominan, tapi di sini ada erosi yang sangat tinggi, jadi masuk ke kelas 4. Maka kelasnya bukan mengikuti yang 1, tapi mengikuti yang kelas 4, di mana pembatasnya ini yang menentukan kelas dari kemampuan lahan tersebut. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini beberapa keterangan di situ, nanti bisa dipelajari pada saat kuliah. Nah, tadi kelasnya sudah ketemu tadi 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1 dan seterusnya ya. Nah, kita tulis di sini lagi. Jadi tekstur lapisan atas tadi masuk kelas 1, lapisan bawah 1, lereng tadi masuk kelas 3, drainase masuk kelas 1, kedalaman efektif masuk kelas 1, tingkat erosi masuk kelas 4, yang lainnya kelas 1. Maka kelas yang dipilih adalah kelas 4. Nah, kita lihat kelasnya kelas 4. Apa yang menyebabkan kelas 4? Yaitu adalah tingkat erosi. Maka kita pilih E. Nah, setelah ini kita jelaskan mengapa memilih 4E. Jadi tadi kita sudah menemukan kelasnya adalah kelas 4. Nah, kita kemudian mencari tahu kelas 4 tersebut diakibatkan oleh apa? Ternyata oleh erosi. Maka kita pilih E. Kalau itu karena kebasahan, kita pilih W. Kalau itu karena karakteristik tanah, maka S, dan seterusnya. Kalau C iklim, G adalah
gradien atau kemiringan. Maka karena ini adalah 4 dan E, maka subkelasnya adalah 4E. Nah, apa indikasi dari 4E tersebut atau dampaknya? Jadi semakin tinggi pembatas, kelasnya juga akan semakin tinggi kemampuan lahannya, maka kemampuan lahannya menjadi sangat rendah. Kita coba lihat di sini. Tadi kita masuk ke kelas 4. Jadi lahan tersebut boleh untuk cagar alam, hutan alam, penggembalaan terbatas, penggembalaan sedang, penggembalaan intensif, dan bercocok tanam terbatas. Sementara jika kita ingin menggunakannya bercocok tanam yang intensif atau sangat intensif, ini tidak bisa dilakukan karena ini adalah batas daripada kemampuan lahan tersebut. Berbeda kalau lahannya kelas 1, maka dia boleh digunakan semuanya. Nah, sedangkan di sisi lain kelasnya cuma 8, maka dia hanya boleh untuk cagar alam. Nah, ini contoh kelas kemampuan lahan Das Brantas Hulu yang ada di Jawa Timur. Ini kalau misalkan tadi sudah kita ketahui masing-masing kelasnya, kita masukkan ke dalam satuan peta lahan, maka akan kita ketahui bagaimana sebaran kemampuan lahan yang ada di situ. Demikianlah akhir dari tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan saudara semuanya. Viva Soil, Soil Solid.